Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai bidang elektronika. Baik, untuk kali ini saya akan memperkenalkan satu buah kit audio Dolby Surround 3 dimensi dengan tipe IC-nya. Ini ada yang dari PSZ 7395 atau juga dari AN7395K. Ini yang terpasang di PCB-nya menggunakan dari AN. Tapi biasanya kalau dulu itu suka menggunakan PSZ 7395. Itu sama saja, cuman beda dari tipe di bagian belakangnya. Tapi kalau untuk di depannya, tapi kalau untuk nomornya itu masih tetap sama. Baik, satu buah Dolby Surround atau bisa juga disebut 3 dimensi stereo atau spalitizer. Audio kit ini sangat langka sekali, atau bisa juga dibilang kit sangat legendaris, karena menurut saya ini sudah hampir punah. Tidak ada, jarang di tokoan ataupun juga kalau lihat-lihat di online. Saya belum pernah nemuin kit yang seperti ini. Tapi kalau Anda punya, Anda bisa tunjukkan, dan kita akan coba untuk berbagi atau sharing ya. Dan menurut saya untuk suara dari kit audio Dolby yang saya punya ini sangatlah lumayan bagus daripada dibandingkan dengan audio surround yang kemarin dari yang saya pernah posting. Saya lupa lagi untuk tipe IC-nya berapa, tapi ini sangatlah suaranya baik sekali. Baik, kita masuk ke bagian, kita coba mereview dulu sebelum saya nanti untuk mengetesnya. Saya akan mereview dari segi potensio yang ada di sini, bagian outputnya, dan juga dari bagian-bagian komponen yang lainnya. Baik, yang pertama untuk audio Dolby Surround seperti ini. Untuk bagian supply-nya terdiri ada dua. Yang pertama ini bagian CT untuk bagian audio. Di bagian audio untuk pemasukan bagian input, dan juga bagian audio untuk penyuplai bagian subwoofer. Yang pertama menggunakan IC-nya itu kita bisa lihat, mudah-mudahan ini bisa terlihat dengan jelas. Ini menggunakan TL082CN untuk IC yang kecil, dan untuk IC yang satunya lagi ini untuk bagian subwoofer menggunakan TL084CN. Dan menurut saya ini IC-nya IC yang sangat berkualitas. Jadi untuk supply yang satu yaitu menggunakan CT dengan voltase 15 volt dan juga 15 volt. Untuk selanjutnya juga ini menggunakan IC bagian penyuplaian juga 7815 dan 7915. Itu untuk bagian regulator untuk atau penyuplaian untuk bagian si audio. Lalu masuk ke bagian audio bagian spalitizer atau 3 dimensinya. Untuk penyuplaiannya ada yang di bagian sini. Ini menggunakan DC 9 volt. Lalu di sini disebutnya AC. Sebetulnya ini untuk bagian DC yang sudah keluaran dari trafo. Dan ini menggunakan 0. Di sini juga ada IC-nya untuk mensuplai supaya tegangan yang masuk tetap 9 volt dan tidak menganjlok.
memakai 7809. Itu untuk bagian penyesuaian untuk si IC bagian spalitizer atau 3 dimensi Dolby-nya. Itu untuk bagian penyesuaian. Untuk catu daya berarti ada dua. Yang pertama ada yang 15 volt untuk bagian audio, dan untuk audio bagian spalitizernya atau audio Dolby-nya menggunakan 9 volt dengan 0. Untuk selanjutnya bagian input seperti biasa ada satu, yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk bagian input masuk ke bagian audio, dan dilanjutkan juga nantinya itu setelah input dari sini masuk ke bagian subwoofer, dan juga masuk ke bagian si audio Dolby. Ini untuk pemasukannya bagian input. Lalu untuk pengeluarannya ada output stereo yang dikeluarkan dari IC PSZ-nya atau dari AN7395. Dan selanjutnya untuk output bagian subwoofer ada di bagian sini. Di sini disebutnya center output, dan ini bagian untuk volume dari subwoofer tersebut. Untuk yang selanjutnya ini bagian surround, output surround. Nah, ini untuk bagian volumenya. Jadi yang bagian surround ini bisa nantinya itu di stereokan. Jadi bisa menggunakan power stereo, dan di sini bisa menggunakan R atau 2 resistor, misalkan 2K2 yang nantinya untuk 2 power. Untuk selanjutnya ini bagian potensio 3 dimensinya atau yang disebut dengan spalitizer. Dan yang satunya lagi ini untuk bagian pengaktifan, saya belum diisi untuk bagian stop kontaknya, tapi saya pernah coba dan ini secara langsung disambungkan. Oke, mungkin demikian untuk penjelasannya dari bagian kit ini. Dari awal mungkin bagian penyesuaian 15 volt dan 9 volt, yang selanjutnya input, ada output, ada juga output ke bagian surround, dan output ke bagian subwoofer. Berarti di sini bisa menggunakan yang disebut Dolby 1.4 karena di sini menggunakan bagian stereo, dan di sini juga menggunakan stereo, dan yang satu untuk bagian subwoofer menggunakan mono, dan bisa disebut dengan 1.4. Oke, untuk langkah selanjutnya sebelum saya mencoba praktek, saya akan jelaskan dengan keunggulan dari audio Dolby yang saya perlihatkan untuk Anda. Keunggulannya itu di bagian spalitizernya atau di bagian surroundnya yang begitu terasa. Misalkan ini bagian output stereo, kalau sudah dipasang seperti biasa tidak bereaksi ke bagian surround, tapi kalau ini diputar 3 dimensinya emang ada gema sedikit. Dan ketika dimasukkan volume bagian surroundnya, dan itu suara yang dikeluarkan dari keseluruhan speaker, misalkan menggunakan 4 atau 5 speaker, itu akan membuat si suara itu sangatlah terpisah dari satu persatu bagian dari suara tersebut yang dikeluarkan. Jadi mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat ke video berikutnya bagaimana cara untuk pemasangannya, dan juga bagaimana kualitas suara yang sudah dihasilkan dari surround atau 3 dimensi Dolby
ini tersebut. Oke, demikian dulu penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum